panitia Universitas Haluleo, serta kawan-kawan himpunan mahasiswa arsitektur UBK juga yang himpunan saya sendiri yang sudah membantu membuat acara ini supaya acara ini lancar sehingga sampai akhir acara ini menjadi lancar. Semoga saja untuk acara kali ini tidak ada kendala apapun, tidak ada kendala teknis serta tidak ada kendala-kendala yang lainnya. Mungkin itu lebih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kahim Arsitektur UBK yang diwakili oleh Saudara Randu. Mungkin kita masuk saja ke sesi isi dari acara ini. Di acara webinar kali ini yang kemudian mengangkat tentang judul webinar ini adalah berkenalan dengan arsitektur, kemudian bagian dari arsitektur Nusantara, dari keberagaman arsitektur kebudayaan di Nusantara. Di sini tadi yang sudah saya sampaikan telah hadir pemateri dari kedua kampus, dari Universitas Haluleo dan Universitas Bung Karno. Saat ini berdasarkan informasi dari panitia bahwasanya yang telah mendaftarkan di by email itu terdiri dari beberapa kampus yang sebenarnya terwakilan dari seluruh Indonesia, kemudian ada dari kampus dari Sumatera, Jawa, kemudian beberapa. Ini dengan total 74 peserta, mungkin masih ada penambahan-penambahan dari peserta yang lain. Mungkin langsung saja, mungkin saya persilakan terlebih dahulu mungkin kepada Pak Abdul Ali STMT, dosen arsitektur UBK, bisa memberikan pemaparan materinya. Izin. Berikan waktu mungkin sekitar 15-20 menit kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya izin share screen ya. Kelihatan? Iya Pak. Oke. Oke, kelihatan ya? Suara saya jelas? Sudah. Pak Moderator, baik. Ini mungkin lagi loading. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua di forum webinar kerjasama Hima UHO dan Hima UBK. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Laude Pak Laude Abdul Rahmat Sabidin, ya. Terima kasih juga buat Pak Laude Muhammad Rusdiansa nih. Pak Moderator ini dulu pernah kuliah di UBK begitu ya, dan awal kegiatan ini memang saya dikontak langsung oleh Pak Laude Muhammad Rusdiansa nih, Bung Laude nih. Laude, kami di UBK sering manggil Bung Laude. Padahal sebenarnya kalau kawan-kawan mahasiswa saya ini diapit oleh dua bangsawan di Sulawesi Tenggara nih. Ada Laude Muhammad Rusdiansa dan Pak dosen hebat kita ini yang saya sekilas lihat profil Pak Laude Abdul Rahmat Sabin ini memang rupa-rupanya fokus banget dengan arsitektur UNA ya. Nah, di sini saya sudah pernah menyampaikan ke panitia khusus ke Bung Rusdiansa ya, Bung Laude Rusdiansa ini, bahwa saya mungkin kalau temanya temanya
berkenalan dengan arsitektur Una. Mungkin saya secara pribadi tidak akan spesifik ya bicara soal arsitektur Una, karena saya secara pribadi juga belum melakukan studi secara khusus ya. Secara garis besar sih di UBK kami karena visinya arsitektur Nusantara, kami juga pelan-pelan begitu ya memperkaya di perkuliahan soal arsitektur Nusantara ya. Tapi spesifik saya mungkin hari ini tidak bicara lebih detail soal arsitektur Una. Mungkin Pak Abdul Rahmat Sabidin ya, Pak Laudi Abdul Rahmat Sabidin yang akan spesifik bicara itu. Dan saya sih memposisikan diri sebagai orang yang juga mau berkenalan dengan arsitektur Una begitu, Pak Bung Rusdiansah, Bung Laudi Rusdiansah. Karena ini bagi kami apresiasi betul ya di UBK terhadap inisiatif teman-teman di UHO dan di UBK, teman-teman Hima yang berinisiatif untuk menghadirkan forum ini. Nah, untuk itu saya mengambil jalan aman saja di webinar ini. Di webinar ini saya coba bicara yang umum saja, seperti janji saya pada panitia. Saya akan bicara umum, mungkin juga agak jauh dari tema kita, tapi mudah-mudahan juga ada sangkut-sangkutnya sedikit ya. Saya bicara soal pilar arsitektur Nusantara begitu ya, karena mungkin ini akan bisa dicari kecocokannya ya di slide-slide berikut yang coba saya tampilkan. Mohon maaf. Nah, saya akan berbicara terkait dengan biasa ini sebenarnya kalau teman-teman arsitektur seluruh Indonesia nih ya, prodi arsitektur pasti mengenal ini begitu ya, bahwa ini sebenarnya di pengantar arsitektur itu sering kita bicarakan, tapi juga sering kita lupakan begitu ya ketika mendesain, ketika kita meneliti, teman-teman di tahap skripsi begitu ya, teman-teman mahasiswa di tahap skripsi atau kemudian dalam proses desain begitu, kadang kita di pengantar arsitektur tuh ada, tapi kita cenderung lupa begitu bahwa ada hal-hal pokok yang sebenarnya menjadi basis yang menurut saya ini menjadi pilar kekuatan dari arsitektur Nusantara itu begitu ya. Yang pertama adalah soal ekologi ya. Soal ekologi bagi saya bisa kita cek begitu ya di seluruh kekayaan arsitektur Nusantara begitu, banyak sekali bangunan yang kemudian atau arsitektur kebudayaan atau arsitektur Nusantara lah katakanlah begitu, yang katakanlah tahan gempa gitu ya. Saya sering bilang ini mungkin teman-teman mahasiswa UBK sering dengar poin-poin ini yang saya sampaikan pada perkuliahan, tapi sengaja saya ulang di sini untuk sekedar menambah poin dari nanti di Pak Abdul Rahmat Sabidin soal arsitektur Una ya. Lalu kemudian soal ekologi ini juga soal wilayah, bahwa kita harus betul-betul memahami potensi alam wilayah setempat begitu ya. Katakanlah kalau kita bicara arsitektur Nusantara, maka katakanlah arsitektur Una, jika ditelusuri lebih jauh, mungkin nanti Pak Abdul Rahmat Abidin yang menjelaskan spesifik ya, pasti itu kita berhubungan dengan iklim begitu ya, soal gempa begitu ya. Menurut saya pasti kita akan melihat itu di corak arsitektur Una begitu. Apakah mungkin materialnya atau dari strukturnya begitu ya, desainnya begitu yang tahan gempa begitu, yang bisa membuat terhindar dari gempa, dari binatang buas dan sebagainya. Ini
Ini sebenarnya yang dasar-dasar kita kan di arsitektur yang sering kita bicarakan. Tapi sekali lagi yang sering juga kita lupakan gitu. Nah, saya rasa ini mungkin saja akan berkaitan dengan corak arsitektur Wuna yang nanti dipaparkan. Lalu jelas wilayah ya jelas akan sangat berpengaruh di daerah Sulawesi Tenggara ini. Begitu secara geografis kita juga melihat potensi dan kemudian katakanlah struktur tanahnya dan sebagainya begitu, bisa teman-teman lihat di slide ini ya. Spesifik mungkin nanti dijelaskan Pak Abdul Rahmat ya, Laude Abdul Rahmat. Intinya bahwa ekologi, kemudian sosial, ya, kemudian budaya dan arsitektur itu sendiri bagi saya adalah pilar yang harus kita lihat sebagai sebuah kekuatan bangun dan sebagai sebuah katakanlah cara untuk kita memandang, melihat lebih detail ya kekayaan arsitektur Nusantara kita. Nah, ini semua adalah bagi saya adalah karakter khusus dari kearsitekturan kita ya, khusus arsitektur Nusantara, bahwa kekayaan budaya kita begitu ya. Misalnya katakanlah sekilas saya membaca arsitektur Wuna misalnya, sejatinya adalah ini tentang manusia ya, eksistensi dari manusia dalam sebuah kerangka corak arsitekturnya gitu ya. Karena memang wujud arsitektur Wuna katakanlah begitu ya, adalah artikulasi atau adalah kristalisasi dari proses kebudayaan itu yang mewujud dalam peradaban di Sulawesi Tenggara. Dan saya cermati di beberapa pemberitaan begitu ya, kemudian artikel-artikel yang ditulis, ada upaya untuk ke sana ya, bagaimana eksistensi arsitektur Wuna ini diangkat, dan forum hari ini menurut saya adalah tepat begitu ya, teman-teman di UBK dan di UHO berinisiatif untuk itu. Saya apresiasi betul soal itu. Lalu kemudian izin Pak Ali, ya, mungkin suaranya kurang keras mungkin. Kurang keras ya? Iya, sorry ya. Terima kasih. Maaf. Saya gedein dulu nih. Bagaimana ini? Bisa begini pegang? Ya, ini sudah, gimana? Pak. Oh, Sudah kedengaran, Pak. Oke, mohon maaf. Saya ulang lagi. Tapi tadi sempat dengar ya? Kecil ya? Sempat kecil ya? Kecil ya? Kecil aja. Oke, saya ulangi garis besarnya bahwa ekologi, kemudian sosial, budaya, dan arsitektur menurut saya adalah pilar 4 pilar arsitektur Nusantara. Mungkin teman-teman sering ingat sering disebut 4 pilar kebangsaan ya. Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Saya di sini mau melihat pilar ini sebagai pilar arsitektur Nusantara. Nah, tapi saya ulangi lagi bahwa saya tidak spesifik bicara soal arsitektur Wuna, bagaimana secara ekologisnya, bagaimana sosialnya, bagaimana budayanya, bagaimana arsitekturnya itu sendiri. Itu mungkin nanti Pak kepada pemateri dari Wuna ya. Oke, saya lanjut ke yang selanjutnya, bahwa ada fakta di sini ya ada data yang saya sempat mengumpulkan di tahun sebelumnya pas terjadi gempa di Sulawesi Tengah ya, di Palu begitu, orang lalu kemudian sadar, dan Palu juga nggak terlalu jauh dari Sulawesi Tenggara lah ya. Orang kemudian bicara soal Indonesia ini adalah daerah cincin api Pasifik ya, kawasan rentan gempa dan tsunami.
Sementara ada fakta, katakanlah arsitektur Wuna yang bagi saya jelas nanti dipaparkan mungkin akan sangat tahan gempa begitu ya. Lalu kemudian bisa lihat data-datanya di sini ya. Teman-teman bisa baca data di sini, jelas kita itu ada lempeng tektonik ya, zona seismik paling aktif di dunia. 90% gempa bumi terjadi di kita ya, di Indonesia. Lalu 130 gunung berapi yang aktif ya, luar biasa ya. Kalau kita balik ke slide yang pertama tadi, kalau kita tidak mengenal ini ya, kalau kita tidak mengenal bagaimana kita berada sangat rentan dengan gempa begitu ya, dan kita tidak mengenal kekayaan arsitektur Nusantara kita, maka bagi saya sebagai seorang arsitek akan ada apa, semacam ketidaknyambungan begitu ya, miss kalau kita tidak berupaya memahami kondisi geografis kita begitu ya, secara geologis. Lalu ini beberapa rumah adat yang juga sempat kemarin saya kumpulkan di media yang saya ambil begitu. Lalu coba saya putarkan ini misalnya. Bisa ya, bisa di ini. Iya, bisa Pak. Ini dari Kompas TV ya, yang waktu gempa tsunami di Palu itu, saya sempat mengumpulkan beberapa data terkait ini. Sorry, kepotong ya. Nah, sorry. Jadi itu tadi di video tadi betapa menunjukkan ada gempa, tapi rumah adat arsitektur Nusantara kita masih bertahan ya, benar ya, Bung Laude ya. Betapa luar biasa begitu. Saya hanya pingin forum ini bisa melihat pada fakta seperti itu. Yang selanjutnya biar agak mungkin biar agak nyambung sedikit, saya ingin memperlihatkan hasil studi saya di Universitas di Gelora Bung Karno ya. Sebenarnya proyek pas proyek Asian Games itu saya sedikit terlibat soal survei landscape-nya ya. Kemudian saya secara pribadi coba melihat itu lebih spesifik dan ingin saya sampaikan di sini, yang coba saya hubungkan dengan kenapa kebudayaan kita itu menjadi pilar dalam arsitektur Nusantara. Di Gelora Bung Karno ya, di Gelora Bung Karno itu ada beberapa venue yang sampai hari ini masih tetap dipertahankan, dan ada juga yang saya kurang tahu setelah Asian Games itu apa masih dipertahankan, tapi dia masuk dalam cagar budaya. Dan itu semua saya coba lihat lebih jauh, ternyata kawasan ini dia mewujud dalam saya sebut sebagai konsep mandala ya. Karena saya temukan setelah saya telusuri dalam proyek landscape itu ada elemen-elemen yang kurang lebih seirama dengan konsep mandala. Katakanlah misalnya di
di wilayah yang saya gambarkan di sini misalnya itu unsur mandala itu misalnya katakanlah air, tanah, api, udara begitu ya di elemen mandala, dan itu mewujud dalam elemen kawasan Gelora Bung Karno begitu ya. Di stadion renang di timur itu unsur air pada mandala begitu, lalu di softball pintu 1 di selatan itu tanah, kemudian stadion Madia dan tenis di barat itu ada api begitu, unsur api, lalu monumen hijau dan monumen hijau dan taman di utara itu ada udara. Nah ini saya coba sambungkan aja bahwa pilar yang tadi yang saya sebut sebagai kebudayaan ya, bagaimana historis dari Asian Games, Gelora Bung Karno ini dan Asian Games itu sendiri sebagai momentum yang waktu itu Bung Karno coba angkat ke permukaan ya. Nah, mudah-mudahan ini terkait dengan diskusi kita hari ini. Setidaknya saya melihat kebudayaan menjadi pilar yang sangat penting dalam proses berarsitektur di Nusantara. Lalu ini saya bagikan dalam penelitian sederhana saya waktu itu. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman mahasiswa bisa lihat di sini. Saya bagi dalam konteks sintaksis, pragmatik, dan semantik ya. Dan itu semua dianalisis sangat kecenderungannya ke konsep arsitektur, konsep mandala ya sebagai konsep arsitektur. Saya sekilas saja. Lalu tadi saya ulangi lagi, saya coba dekatkan dengan hampir mirip-mirip ya, panggung, kemudian materialnya dari kayu begitu ya, tangga gitu, bisa dilihat di beberapa dokumen yang coba saya kumpulkan dalam riset-riset sejarah yang telah dilakukan. Saya kira saya mungkin pengantar begitu aja dulu. Saya sebenarnya ingin berkenalan saja lebih jauh, Bung moderator, soal bagaimana arsitektur UNA ini, biar siapa tahu ya ke depan Hima atau mungkin prodi arsitektur UBK dan prodi arsitektur UHO mungkin lebih spesifik jalin penelitian atau apalah begitu ya, terbitan atau apa, saya apresiasi nih, terutama untuk bahan-bahan mengajar kita di UBK soal arsitektur Nusantara, Pak Rahmat. Mungkin ke depan saya secara pribadi sih ingin berkenalan lebih jauh nih. Saya mengantar begitu aja dulu ya, karena saya nggak meneliti spesifik ini. Terima kasih Bung Laude. Oke, ya. Ya, terima kasih kepada Pak Abdul Ali, dosen arsitektur UBK yang menggambarkan secara umum bagaimana teori kondisi dan keterhubungan arsitektur Nusantara. Mungkin saya persilakan, mungkin bagi teman-teman mungkin agar mungkin fokus, nanti tolong ketika pemateri main pandangannya mungkin bisa di-mute dulu suaranya. Mungkin kepada
pengetahuan juga nanti akan di-share oleh panitia absensinya kepada peserta nanti apa namanya untuk dasar bahan untuk pembuatan sertifikat mungkin dari panitia. Mungkin saya langsung kepada Bapak Laude Abdul Rahmat Sabdin Andisiri, STMSC, yang kemudian juga merupakan salah satu penulis buku rupa benang dalam Bhinneka Wujud Arsitektur Nusantara. Mungkin kepada Bapak saya persilakan, mungkin waktu diberikan mungkin sama dari 15 sampai 20 menit. Pada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Pak Ali. Salam dari Sulawesi Tenggara. Kemudian panitia mungkin tidak menyadari kalau di dalam room maya kita ini sudah hadir Profesor Joseph Prijotomo. Selamat siang, Prof. Ngapain udah ngomong aja. Anggap aja semoga bisa memberikan banyak masukan-masukan. Oke, selamat siang sama-sama. Ya, selamat siang Bapak. Jadi nggak enak itu ada Prof. Lalu nggak bilang-bilang nih Pak Bung moderator. Saya juga nggak salah. Jadi Prof Joseph dia nyelinap menyamar jadi mahasiswa. Oke, kita lanjut. Mungkin materi saya ini agak banyak, cuma dari waktu yang disiapkan mungkin saya tidak bisa selesaikan semuanya. Oleh karena itu coba kita pilih saja hal-hal yang penting untuk dibahas. Saya kira itu tadi pembukanya. Kemudian saya minta izin kepada panitia untuk share screen PowerPoint. Bagaimana panitia, apa bisa dilihat dengan jelas PowerPoint-nya? Ya, bisa. Tinggal dibesarkan. Oke, saya kira materinya bisa Bapak, Ibu, dan peserta lihat. Di slide ini saya minta maaf sedikit narsis. Jadi hari ini judul percakapan kita, berkenalan dengan arsitektur Wunak. Jadi ini sebenarnya juga salah satu media agar seluruh masyarakat Nusantara setidaknya yang mengikuti webinar ini itu bisa mengenal arsitektur Wunak dan pada umumnya itu bisa mengenal Kabupaten Wunak. Ya mungkin moodnya teman-teman mungkin bisa dimatikan. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut. Jadi mungkin banyak sebahagian yang bertanya mengapa di sini kami menggunakan terminologi arsitektur Wunak, bukan arsitektur Muna. Padahal secara yuridis saat ini Kabupaten Muna ini, ya disebut Kabupaten Muna, sudah tidak mengenakan nama Muna lagi. Jadi salah satu alasan penyebutan arsitektur Muna itu karena kami cenderung merujuk pada suatu peri kehidupan masyarakat Muna, khususnya arsitektur itu, kira-kira di zaman Muna masih disebut sebagai Muna, daerah ini itu banyak dilukis oleh arsitektur Nusantara dalam wujud Muna. Sehingga dalam beberapa tulisan kami, itu tetap menggunakan istilah arsitektur Muna. Saya kira itu untuk
kenalan pertamanya ya, kenalan nama. Kemudian untuk garis besar pembicaraan kita hari ini tuh kita akan mulai dari arsitektur Huna mulanya atau genesisnya, kemudian arsitektur zaman klasik dan seterusnya. Kemudian para peserta, para hadirin, secara geografis letak Pulau Muna itu dia ada di Sulawesi Tenggara. Itu salah satu pulau kecil di bawah kaki tenggara Pulau Sulawesi yang berdekatan dengan Pulau Buton. Semoga ke depan semakin banyak yang mengenali Muna, apalagi arsitekturnya, sehingga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang bisa, atau peneliti yang bisa melakukan riset mendalam tentang arsitektur Muna atau arsitektur yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke, sebagai awal, kita berbicara tentang mula arsitektur Muna atau genesisnya. Jadi, di suatu kawasan katanya kawasan Gua Liangkaburi, ini satu mata rantai yang sebenarnya terputus dalam sejarah lisan atau tuturan lisan daripada masyarakat Muna. Dalam tradisi lisan masyarakat Muna itu kita hampir tidak pernah mendengar cerita tentang Gua Liangkaburi. Sampai suatu saat kemudian ada seorang peneliti yang bernama Kosasi, dia melakukan sebuah riset di Liangkaburi, kemudian menemukan suatu gua di mana di dalamnya itu banyak lukisan-lukisan, sebagaimana bisa dilihat di slide. Ada lukisan-lukisan tentang kegiatan berburu, kegiatan bahari, dan seterusnya. Jadi lukisan ini dia terbuat dari darah hewan yang dicampur tanah liat. Itu saya ambil dari beberapa penelitian sebelumnya. Kira-kira gua dengan lukisan seperti ini tuh pernah ada ada juga di Kalimantan dan di Sulawesi Selatan kalau Halo, Pak Rahmat. Ada gangguan. Ya, mungkin dari Pak Rahmat mungkin ada gangguan jaringan atau seperti apa. halo, tes. Ya, halo. Baru sepertinya laptop saya ini yang bermasalah ini. Oh iya Pak, ya. Oke. Mungkin, tapi nggak bisa di-share ya Pak, materi tadi ya? Coba saya tes. Iya Pak. Mungkin para peserta webinar mungkin bisa menunggu, mungkin ada gangguan sedikit. Sementara mungkin Baik, bisa Pak. minta tolong kepada Prof. Joseph mungkin untuk Baik ya.
menyampaikan apa-apa tentang arsitektur Muna. Baik, mungkin begitu sambil menunggu Bapak ya. Oke. Mungkin kami meminta mungkin kepada Prof. Joseph Wijatomo bisa memberikan pandangannya terkait dengan arsitektur Una. Bukan yang menyakitkan saya. Nggak, jujur aja saya juga Baik Pak, ya. masih sangat awam dengan arsitektur Una ya. Tapi beberapa kali saya melihat gambar foto yang dikirimkan oleh Pak Rahmat saya membuat saya berspekulasi, memperkirakan, membuat dugaan-dugaan mengenai arsitektur Una itu. Yang pertama yang ingin saya bisa kemukakan mengenai arsitektur Una itu adalah dengan bentuk umum dari arsitektur Una yang beratap pelana, kemudian bangunan berkolong, dan dilengkapi juga dengan tangga naik yang dipasang di pinggir, tidak dipasang di tengah. Ini membuat arsitektur Una ini memiliki keserupaan, memiliki kemiripan dengan berbagai arsitektur lain yang ada di Sulawesi Selatan. Di arsitektur Makassar, arsitektur Bugis, kemudian satu lagi di mana, lupa aku, Andar kalau nggak salah. Minahasa mungkin. Termasuk juga arsitektur Kajang ya. Di arsitektur di Sulawesi Selatan itu rata-rata menggunakan atap pelana. Utamanya arsitektur Bugis itu yang menjadi sangat terkenal karena arsitektur Bugis itu terrentang, bisa kita temui ya arsitektur Bugis itu dari Aceh dan Malaysia sampai ke Papua, itu ada semua. Mengapa bisa demikian? Karena memang orang Bugis itu pelayar yang tangguh. Nah, karena pelayar yang tangguh dan kemudian juga tidak terlalu pilih-pilih untuk bertempat tinggal, di mana dia bisa tinggal, disitulah dia kemudian mendirikan komunitasnya. Nah, di Bali ada komunitas Bugis, bahkan di Jakarta, di Surabaya ada komunitas Bugis. Nah, ada kemungkinan besar salah satunya masyarakat Bugis ini juga berdiam di Kepulauan Una sana. Nah, di dalam tinggal di Kepulauan Una dilakukanlah perkawinan arsitektural antara yang Bugis dengan yang asli Una. Hasil perkawinannya itu adalah apa yang kita bisa tahu sebagai arsitektur Una sekarang ini. Sehingga dalam pandangan saya, kalau mau ditanya arsitektur Una yang ada ini apakah asli? Nah, ini pertanyaan susah. Karena yang disebut asli itu yang bagaimana? Kemungkinannya macam-macam. Tapi yang bisa saya sampaikan dalam hal ini adalah arsitektur Una itu asal-muasalnya merupakan perkawinan antara arsitektur Bugis dengan arsitektur Una. Nah, perkawinan antara arsitektur Una dengan arsitektur Bugis juga tidak hanya memiliki pengertian yang penting dalam hal arsitektur, yakni arsitektur itu bisa melakukan perkawinan arsitektur, tapi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di Nusantara kita ini bukanlah masyarakat yang saling bermusuhan, tapi masyarakat yang saling bersahabat. Hal ini ditunjukkan salah satunya tadi sudah saya sampaikan
masyarakat Bugis itu ada di mana-mana. Dan karena ada di mana-mana, maka kesimpulan saya adalah antara masyarakat Bugis dengan masyarakat yang ditempati itu tidak ada konflik. Nah, hal ini penting kita ketahui karena sejauh ini pengenalan kita mengenai arsitektur tradisional, saya tidak menyebut arsitektur Nusantara, mengenai arsitektur tradisional sering dikatakan arsitektur tradisional itu merupakan arsitektur yang memiliki kolong. Kenapa pakai kolong? Salah satunya karena adanya perang antar suku. Salah. Ya. Itu adalah akal-akalannya kolonialis Belanda untuk memecah belah kita supaya antara suku yang satu dengan suku yang lain tidak terjadi komunikasi. Arsitektur kita yang memperlihatkan antara Buna dengan Bugis ada sambungannya. Bahkan di Malaysia itu ada gaya arsitektur yang disebut gaya Bugis. Menunjukkan memang kita sebetulnya di laut, masyarakat kita itu tidak bermusuhan. Tapi karena tidak bermusuhan, maka komunikasi dengan perahu itu menjadi sangat tinggi frekuensinya. Nah, tingginya frekuensi hubungan laut inilah yang menyulitkan kolonialis, karena lautan itu tempat utama di mana para kolonialis itu memperoleh rempah-rempah untuk dibawa ke Eropa. Kalau ada banyak alat transportasi di laut, dia sendiri akan kesulitan, apalagi kalau kemudian kapal-kapal yang di laut ini adalah kapal-kapal perompak. Maka diterbitkanlah oleh kolonialis itu sejarah Indonesia yang tidak mengandung sejarah maritim atau kelautan. Bahkan lebih ekstrim lagi, sejarah di Indonesia itu adalah sejarah Jawa sebetulnya. Kita jangan menyalahkan sejarawan kita, enggak, karena inilah yang kita warisi dari masa kolonial itu. Yang disejarahkan itu Jawa. Sulawesi dan macam-macam enggak ada, enggak dikenal banyak. Nah, rupanya sudah terbit lagi Pak Rahmat Sabin, sehingga Ya, Prof. Pak Rahmat, ya. Oke. Jadi saya hentikan bahwa arsitektur Buna lebih sebagai perkawinan antara arsitektur Buna asli dengan arsitektur Bugis. Nah, arsitektur Buna aslinya ini saya nggak tahu kira-kira bagaimana. Yang saya tahu pasti bahwa arsitektur Buna yang ada sekarang ini memiliki keserupaan dengan Bugis. Sehingga kalau kita buang Bugisnya, tersisalah Buna aslinya. Ini bisa kita jadikan alat ya. Jadi arsitektur Buna sekarang, kalau kita kurangi dengan elemen arsitektur Bugisnya, tersisalah arsitektur Buna asli. Oke, baik. Itu saja. Baik, Bro. Mudah-mudahan ini Pak Sabrin nanti bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Ya. Kalau aku yang mengembangkan, janganlah. Generasi muda punya tugas yang lebih besar daripada saya. Saya sudah generasi itu, Pak. Tinggal pensiunnya. Pensiun udah tinggal. Oke. Rahmat Sabrin, silakan. Baik, terima kasih Prof. Joseph yang sudah memberikan pendapatnya terkait arsitektur Buna. Ya, mungkin langsung saja Pak Rahmat, kami berikan waktu mungkin sekitar 15 menit mungkin buat Bapak. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada guru saya Prof. Joseph. Jadi sebenarnya beliau itu orang yang membimbing saya dalam membuat tulisan itu pura-pura tidak tahu tentang arsitektur Buna. Jadi selanjutnya di kawasan Gua Liangkabori ada gua yang bernama Gua Metan Lunong.
itu terdapat satu gambar sketch perspektif. Ini Sulawesi. Tolong teman-teman yang lain mungkin dimatikan webnya. Oke, saya ulangi. Jadi di salah satu gua di kawasan Liangkabori itu terdapat satu gambar sketch perspektif. Jadi dari gambar itu sebenarnya kita bisa lihat bagaimana satu hunian yang berkonstruksi panggung dan beratap pelana. Jadi sebenarnya penjelasan lengkapnya itu kami tulis dalam buku Rupa Wuna. Jadi menurut Balai Cagar Budaya Wilayah Makassar, Gua Liangkabori ini itu masuk disebut sebagai gua prasejarah. Tetapi saya tidak mau menggunakan istilah itu sebelum ada satu riset yang bisa membuktikan bahwa benar-benar kawasan Gua Liangkabori ini merupakan satu kawasan gua prasejarah. Oke, untuk bagian kedua, kita akan berbicara mengenai arsitektur Wuna zaman klasik, di mana di sini saya pilih hanya 4 rumah ya. Pertama Kamali Sangya Latugo di abad 16 atau Raja Muna Laude Abdul Rahman, kemudian Sangya Tetobea abad ke-19 dan seterusnya. Jadi yang hadirin lihat itu di slide nampak utara daripada Kamali Latugo. Tes. Sekali lagi mungkin teman-teman yang bisa dimatikan mungkin biar kita bisa mendengarkan materi. Mungkin lanjut Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang kita lihat di slide ini kawasan Kamali Sangya Latugo yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi di sini itu hanya menyisakan umpak-umpak yang merupakan satu tanda bahwa pernah berdiri satu Kamali Wuna di sini. Jadi saya sebut ini sebagai satu pusara atau mungkin bahasa lebih ekstrimnya itu makam daripada Kamali Latugo. Jadi di sini kami dibantu juga oleh Pro Joseph berupaya merekonstruksi wujud Kamali Latugo. Jadi saya gunakan salah satu pendekatan riset daripada Pro Joseph itu yang disebut sebagai metode membaca arsitektur. Jadi dari dimensi umpak-umpak tersebut, sehingga kami juga bisa memperkirakan dimensi daripada tiang-tiang Kamali, kemudian dari susunan-susunan tiang dirangkai balok-balok, sehingga kami merekonstruksi mewawancarai tokoh-tokoh adat masyarakat Wuna seperti mantan Bupati Muna Dr. Laude Muhammad Baharudin dan Ketua Lembaga Adat Muna Bapak Laude Muhammad Sirat Imbo. Itu kami membenarkan apa yang kami dapat di lapangan. Kemudian, untuk wujud klasikal Wuna, ini saya rangkai dalam satu slide secara umum. Di slide kiri, ini ada Kamali Latugo tadi, dari hasil rekonstruksi kami. Kemudian ada Kamali Sangya Tetobea. Kemudian ada Lampu Balano untuk Rumah Perdana Menteri. Kemudian ada Lampu Kapita, ini foto yang diambil kira-kira tahun 1910. Ini Lampu Kapita. Kapita itu dalam adat Muna, dia menjabat kalau sekarang ibaratnya sebagai dan pas pampres. Jadi dia merupakan salah satu perwira militer yang mengawal langsung keamanan raja. Jadi
Ini salah satu foto yang kami dapatkan kira-kira diambil tahun 1910. Jadi dari kita membaca wujud yang ada, itu kita lihat bagaimana bentukan-bentukan rumah Wuna di era klasik itu, disebut sebagai era klasik, dalam wujud yang besar, raksasa. Kemudian tes. Halo. Iya Pak, lanjut Pak. Oke. Masuk Pak. Masuk. Oke, saya lanjut. Ini adalah Kamali Sangya Tetobea. Dia merupakan satu pengembangan dari Kamali Sangya Latugo. Jadi Kamali Sangya Latugo ini dihuni oleh beberapa raja sampai kemudian terjadi perang saudara di kerajaan Mukuna yang membuat Raja Laodeka ini kemudian atau disebut dengan Sangya Tetobea itu dia membangun satu Kamali baru. Jadi menurut para sejarawan Muna, belum pernah ada satu Kamali yang semegah dan sebesar Kamali Sangya Tetobea. Jadi dia kalau model denahnya itu seperti huruf T, nanti kita akan lihat sebentar. Kemudian di sisi kanan atas, ini adalah lambu dari Perdana Menteri Kerajaan Buna. Jadi kalau Perdana Menteri itu disebut sebagai Bonto Balano. Jadi rumahnya disebut Lambu Balano. Jadi ini Lambu Balano Ladeni, Bonto Ladeni, yang berlokasi di depan Masjid Tua Kerajaan Buna. Jadi lokasinya itu sampai dengan sekarang itu masih mudah ditemukan karena tepat berada di depan jalan. Kemudian untuk gubahan ruangan pada arsitektur Buna era klasik, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa gubahan ruangan untuk Kamali Tetobea itu dia berbentuk seperti macam huruf T. Kemudian di bawah yang berwarna hitam putih ini itu denah rumah Kamali Sangya Latugo yang kami rekonstruksi. Dan berdasarkan pengalaman dari Bapak Laude Muhammad Sirat Imbo, Bapak Dr. Baharudin, Bapak Laude Ali Hanafi yang pernah tinggal di Kamali sebelum Kamali terakhir itu dihancurkan, fungsi-fungsi ruangan tersebut itu, kalau di gambar bawah ini yang ruang satu itu di situ semacam satu ruangan rapat secara umum, kemudian juga biasa di sini digunakan untuk menabuh alat musik tradisional Buna. Kemudian ruangan yang disimbolkan oleh nomor 2 ini tuh ruang makan untuk para tamu. Sedangkan ruang 3 ini, di sini adalah ruang tahta. Jadi di sini merupakan satu ruangan di mana pejabat syariat Muna, yaitu Raja, Kapitao, Perdana Menteri, bersama kepala-kepala distrik atau disebut dengan Kogoerano, itu melakukan rapat. Jadi di sini tahta kerajaan Wuna itu diletakkan. Sedangkan di ruangan 4 ini adalah kamarnya Om Puto atau Raja. Kemudian di ruangan nomor 6 ini adalah kamar daripada Emputo Rimbi atau Permaisuri. Dan di tengah-tengah di antara kedua kamar Emputo dan Puto Rimbi ini, itu merupakan satu ruang bertenun. Jadi Emputo Rimbi menenun kain Wuna di sini dan seringkali mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menenun itu di ruangan ini. Kemudian denah untuk lampu balano yang ada di slide kanan atas. Jadi lampu balano ini dia punya 3 anak tangga yang juga punya fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau untuk keluarga,
itu dia akan masuk itu melalui tangga yang di sini disimpulkan C. Kalau masyarakat biasa melewati tangga anak tangga yang bersimbol B, kalau para pembesar kerajaan itu melewati tangga yang disimbolkan oleh huruf A. Maknanya apa? Jadi kalau kita dengarkan beberapa pendapat itu yang mengatakan bahwa kata rumahnya Lampu Balanuguna itu diskriminatif karena dia membedakan tamunya dari kalangan bangsawan dan masyarakat biasa. Padahal ini merupakan salah satu menurut saya bentuk kecerdasan dalam arsitektur Wuna, arsitek-arsitek di Halo, tes. Ya, mungkin teman-teman bisa. Mohon panitia ditertibkan, saya Ya. pakai headset jadi nyaring Baik. sekali bunyinya kalau ada yang berbicara. Oke, saya ulangi ya. Jadi pada saat kita belajar yang namanya hubungan antara arsitektur dengan perilaku, di situ kita bisa memahami apa maksud daripada para pandai Banu di zaman dahulu atau arsitek kalau bahasa Indonesianya itu membuat atau mengkonfigurasi ruangan seperti ini. Jadi kalau masyarakat biasa itu diterima di ruang tangga A ini, di situ banyak inventaris kerajaan, sehingga akan membuat para masyarakat ini tidak leluasa untuk menyampaikan aspirasinya kepada Perdana Menteri. Sehingga Bonto Balano itu menerima tamu itu di ruang yang terhubung langsung dengan Tambi dan kamar daripada Bonto Balano Kerajaan Wuna. Karena di sini mereka akan dianggap seperti sama dengan keluarga Perdana Menteri Kerajaan Wuna. Saya kira saya tidak akan menerangkan itu terlalu banyak. Kemudian salah satu ciri khas daripada konfigurasi ruangan atau perubahan ruangan dalam arsitektur Wuna itu dikenal konsep zonasi atau pemisahan antara pokok rumah dengan bangunan pendukungnya ya, atau kita sebut sebagai dapur kalau bahasa Wunanya itu gabu. Jadi ada semacam satu penghubung, semacam jembatan yang menghubungkan antara bangunan pokok dengan bangunan pendukung. Saya kira kalau anak-anak muda dari Wuna ini pasti masih mendapatkan ini, masih biasa melihat ini di kampung-kampung. Jadi salah satu alasan yang kami tafsirkan dari membaca konfigurasi ruangan seperti ini itu apa? Itu adalah salah satu bentuk masyarakat Wuna zaman dahulu dalam memitigasi yang namanya kebakaran. Karena kan namanya di zaman dahulu ya sumber kebakaran, primer kebakaran itu pasti ada di dapur, karena di sana adanya perapian. Sehingga kami menganggap bahwa adanya pemisahan antara bangunan induk dan bangunan pendukung itu ya tidak lebih dari mitigasi bencana. Kemudian salah satu juga keunikan, saya kira ini mungkin miripnya hanya ada di Wolio, di mana ruangan pada lantai 2 dan 3 itu ruangannya hanya dibentuk oleh pertemuan dua lempeng atap pelana dan alas atau lantai rumah. Jadi di Kamali itu dia lantai 2, lantai 3 itu tidak punya dinding lagi ya. Jadi
balok kaki kuda-kuda itu dia langsung jatuh tersambung ke tiang tanpa ada dinding lagi. Jadi dahulu masyarakat Buna itu berhuni secara bermakna di ruang-ruang ini. Jadi di lantai 2 itu digunakan untuk para putri raja kalau di Kamali, atau para anak-anak yang punya rumah di lantai 2 setelah dilakukannya satu ritus kebudayaan yang namanya karya. Setelah satu anak perempuan di Wuna itu dianggap sudah dewasa, kemudian dilakukan karya, setelah dikarya atau disucikan, dibersihkan, itu dia langsung dipindahkan ke lantai 2. Sementara di lantai 3 untuk Kamali, itu merupakan ruang private daripada Om Puto. Di situ karena masyarakat Wuna itu kan meyakini bahwa Raja Wuna itu merupakan insan kamil. Jadi dia orang yang suci dalam tradisi masyarakat Wuna. Sehingga kegiatan kontemplasinya itu dilakukan di lantai 3. Jadi ruangan ini itu lebih bermakna sakral. Kemudian elemen peranginan dan penerangan sampai detailnya. Jadi ini menurut juga Prof. Joseph ya. Menurut Prof. Joseph pun bahwa model peranginan yang seperti ini, itu kalian bisa lihat seperti bukaan berjari, ini adalah salah satu detail peranginan tertua yang ada di Nusantara. Jadi rumah-rumah Wuna pun sampai hari ini itu masih banyak yang menggunakan model bukaan yang seperti ini. Saya tidak mau menyebutnya jendela karena kalau masyarakat Wuna itu menyebutnya ini sebagai kalonga. Kalau jendela itu masyarakat Wuna itu sebutnya dandila, yang diserap dari bahasa Melayu. Jadi ini salah satu bukan berjari seperti ini salah satu elemen peranginan yang tertua di Nusantara. Kemudian di Lambuka Kapita yang bisa dilihat di slide kanan bagian bawah yang gambar hitam putih ini. Di situ sudah ada perubahan perlakuan dalam membuat satu elemen peranginan. Jadi di sini itu kita lihat adanya semacam pelengkung Augustus pada atas detail jendelanya. Ini pun saya kira awalnya saya berpikir hanya ada di Wuna, tetapi setelah saya riset di Wolio dan di Buton Selatan itu saya dapati rumah-rumah di sana juga ternyata detail jendelanya itu seperti ini. Jadi saya kira ini ya. Pak. Mungkin 5 menit lagi mungkin. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, saya percepat. Kemudian simbol dan perhiasan arsitektur. Jadi untuk Kamali di slide kiri atas itu dia terdapat ukiran naga. Jadi ada ukiran naga, 2 naga ya. Naga ini katanya maksudnya itu simbol dari seorang kapitalau. Karena raja itu dia menguasai 2 kapitalau, memerintah 2 kapitalau barat dan timur di kerajaan Wuna, sehingga di rumahnya itu digunakan 2 simbol ukiran seperti ukiran faunal hewan mitologi naga. Kemudian di Lambu Kapita itu terdapat simbol semacam kepak sayap burung ya. Kalau filosofinya juga saya belum tahu dari mana filosofi ini. Kalau di Lampu Balano, di bawah, kanan bawah, itu menggunakan ukiran daripada tumbuhan paku. Karena seorang pejabat syara atau Bonto Balano itu dia punya filosofi yang banyak dijiwai oleh satu nilai dari tumbuhan tersebut. Jadi di gambar bagian kiri bawah itu adalah gambar dari Raja Wuna yang ditulis atau yang dibuat dalam buku tulisan Covreur yang menulis tentang sejarawan Belanda yang menulis tentang sejarah dan kebudayaan Wuna.
Oke, saya percepat saja. Saya kira banyak sekali yang mungkin belum bisa tersampaikan. Jadi yang ada di slide ini itu ada gambar-gambar dari arsitektur Huna di zaman peralihan. Ya, secara bentuk kita lihat itu dia sekarang lebih minimalis. Kemudian ada penambahan detil-detil seperti uh, elemen penerangan dan peranginan yang disebut dengan giloi. Jadi giloi menurut Prof. Joseph itu merupakan satu elemen yang diserap dalam arsitektur Bugis dan derivatifnya. Karena tadi Prof. Joseph sampaikan bahwa arsitektur Huna itu merupakan satu perkawinan antara arsitektur lokal dan arsitektur dari Bugis. Nah, kemudian apa lagi ya? Simbol-simbol atau perhiasan arsitektur. Jadi kalau di era klasik kita sebut sebagai simbol, kalau di era peralihan itu mungkin lebih tepat kita sebut sebagai perhiasan arsitektur. Kenapa? Karena di zaman peralihan itu banyak perhiasan-perhiasan arsitektur atau orang Wuna sebutnya Katandano Wuna itu sudah tidak menggambarkan lagi siapa sosok penghuninya. Jadi mereka sudah bebas mengukir apa saja di rumahnya masing-masing. Kalau dulu fungsinya fungsi simbolik yang menandakan fungsi akan bangunan tersebut, kalau di zaman peralihan itu sepertinya sudah menjadi perhiasan arsitektur, ya entah mungkin untuk menambah estetika semata. Kemudian ini yang cukup penting saya kira tentang tektonika, struktur dan konstruksi. Kalau kita dalami bentuk daripada Kamali, itu menurut saya ya tidak ada satu sistem struktur dan konstruksi bangunan yang memungkinkan bangunan seperti ini berdiri di Sulawesi Tenggara ini. Kalau kita lihat sebaran-sebaran arsitekturnya, terkecuali satu sistem konstruksi yang Prof. Joseph sebut konstruksi goyang, atau sekarang ini masih eksis di Tanah Wolio. Hubungannya itu sebenarnya kuat ya, karena sebelum kerajaan Wuna itu ada, itu sudah berkembang satu kerajaan tua yang disebut sebagai kerajaan Pancana. Sampai kemudian kerajaan Pancana itu dia menurut beberapa sejarawan seperti Profesor Ladiampe dalam bukunya, itu katanya kerajaan Pancana kemudian tercerai-berai dan berdirilah beberapa kerajaan seperti kerajaan Tiboro di daratan Buna ini, kerajaan Huna, kerajaan Buton yang berubah menjadi Kesultanan Buton, sehingga kita bisa berhipotesis bahwa satu konstruksi dengan mekanisme goyang, dengan mekanika goyang ini, mungkin saja itu merupakan satu produk material dari kebudayaan masyarakat Pancana. Kemudian bagaimana sistem sambungannya tentang tiang dan balok-baloknya itu bisa dilihat di slide. Sampai dengan rangka atapnya. Jadi kalau model rangka atap ini, rangka atap yang ada di rumah Panglima Militer Kapitalau Kerajaan Huna, ini saya kira saya belum pernah menjumpai satu sistem rangka atap, rangka kayu yang seperti ini. Jadi saya kira panitia masih ada waktu. Ya, sekitar 2 menit lagi mungkin Pak. Ya. Oke, jadi untuk bahannya itu, kalau bahan-bahan rumah Wuna itu dia bahannya dari kayu jati, kemudian juga menggunakan kayu biti yang diolah menjadi bila-bila papan atau juga menggunakan bambu. Dari anyaman bambu ini dijadikan sebagai pembatas ruangan yang disebut dalam bahasa Wuna itu disebut sebagai dalada.
Jadi saya juga dulu berpikir bahwa arsitektur Una ini mungkin sudah tidak eksis lagi di Tanah Una, tetapi setelah saya keliling dari kampung ke kampung, itu masih banyak saya jumpai rumah-rumah dengan bahan dan material modern, tapi wujudnya menurut saya ini masih berlanggam Buna. Kemudian yang terakhir, persandingan arsitektur Nusantara. Khususnya ini kita coba hubungkan antara arsitektur Buna dan arsitektur di wilayah Nusantara yang lain. Jadi saya banyak berkomunikasi dengan Prof. Joseph dalam membuat buku Rupa Buna. Prof. Joseph itu punya satu pandangan, kata beliau, besar kemungkinan wujud daripada Kamali Sangyalatuwo ini berasal dari rumah Tambi, sehingga rumah Tambi ini yang dimiliki oleh etnis Lore itu besar kemungkinan merupakan purwarupa dari arsitektur Kamali di Kabupaten Muna. Kemudian Lambu Kapita bisa pula kita sandingkan dengan Kamali atau Malige daripada Sultan Hamidi di Wolio. Kemudian Lambu Balanobuna dengan Boyang Adak di Mandar, Banua Sulu dengan Banua Bolio. Jadi kalau di Buna disebut sebagai Tambi, ini ada di kanan bangunan kalau kita lihat dari depan. Di Mandar itu disebut Tamping. Ya. Kalau di Bugis itu, kalau saya tidak keliru kemarin itu disebut sebagai Tambing. Jadi dari secara nama-nama ruangan itu banyak kemiripan. Saya kira presentasi dari saya cukup demikian. Mohon maaf sekali karena kesalahan teknis, kemudian waktu juga yang saya kira tidak memungkinkan untuk kita bisa bercakap-cakap dan mengenalkan arsitektur Una kepada Bapak Ibu sekalian itu lebih jauh supaya bisa timbul rasa sayang dan jatuh cinta terhadap arsitektur Buna dan kebudayaan Buna pada khususnya. Saya tutup dengan satu filosofi masyarakat Buna yang sangat kalau kita cocok-cocokkan, itu sangat mirip dengan konsep Pancasila. Saya tidak perlu bacakan lagi, bisa dilihat di slide. Karena ini yang juga kerjasama antara UHO dan UBK, saya kira ini juga menjadi penting. Dan Prof. Joseph ini sudah minta saya untuk coba ditinjau, ditelaah bagaimana hubungannya dengan arsitektur. Saya kira itu saja dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mungkin selain Pak Prof. Joseph, juga ada dosen di Universitas Bung Karno. Selamat datang Pak Dr. Sudarmawan Yono yang sudah sempat bergabung pada di webinar ini. Selanjutnya sebenarnya kita masuk dalam sesi tanya jawab yang sebenarnya diarahkan kepada seluruh peserta bisa memberikan pertanyaannya di dalam chat meeting ini. Kemudian di dalam mungkin kita masuk ada dua sesi. Sesi pertama itu sesi masing-masing sesi itu kemudian terdiri dari 2-3 pertanyaan. Mungkin di sini Pak ada langsung saja mungkin ada beberapa pertanyaan yang kemudian disampaikan kepada Bapak Laude Rahman. Di sini ada pertanyaan yang pertama, itu apakah ada simbol-simbol atau fungsi bangunan yang merepresentasikan tradisi atau ajaran Islam dalam bangunan tradisional Buna? Dan yang kedua itu adalah, dan ini satu pertanyaan tapi ada 2 poin, dan bangunan modern yang dikembangkan dari prinsip arsitektur Buna baik dalam konteks regionalisme maupun modern. Jadi itu pertanyaan yang kemudian disampaikan tadi Pak Laude Rahman.
Oke, terima kasih. Pertanyaan tadi yang apakah ada bangunan-bangunan kekinian yang dibangun dengan basis arsitektur Muna. Saya kira pemerintah daerah Kabupaten Muna ini beberapa tahun yang lalu itu sudah membangun satu kawasan, kalau biasa disebut katanya kawasan rumah adat, cuma saya belum menyebutnya seperti itu, seperti kawasan Barugano Wuna. Tetapi dalam hasil telaah saya itu, bangunan yang ada dalam kawasan Barugano itu dia mengambil wujud arsitektur Wuna zaman peralihan. Kemudian implementasinya dalam satu mungkin perancangan kotanya ya, perancangan kotanya dengan pendekatan arsitektur Wuna tadi, dokumentasi arsitektur Wuna ini sebenarnya baru juga kita lakukan, sehingga mungkin sampai dengan sekarang ini harus kita masyarakatkan lebih dahulu melalui webinar seperti ini, kemudian juga melalui tulisan, sehingga nanti para praktisi itu mereka punya semacam guidance dalam berpraktik. Hanya itu untuk sementara yang bisa kita lakukan. Karena dokumentasi arsitektur Wuna pun ini sebenarnya baru sekali kita lakukan. Sehingga wajar saja kalau saat ini bangunan yang dibuat itu masih banyak yang berlanggam modern. Semoga dengan banyaknya webinar seperti ini timbul kesadaran kita bersama, khususnya untuk masyarakat Wuna. Saya kira itu, Moderator. Ya, baik Pak. Ya, mungkin ini sebenarnya pertanyaan ini selalu ditujukan kepada sebenarnya di Bapak juga, ini ada salah satu dari Pak Andi Abdullah juga tadi salah satu pemateri ingin bertanya kepada Bapak. Sebagaimana diketahui arsitektur itu muncul karena ada sesuatu yang mengilhaminya dengan keberagaman budaya dan tradisi di Muna seperti Kagati, Karya, dan lain-lain. Pertanyaannya Pak, adakah dari keragaman budaya dan tradisi tersebut mempengaruhi arsitektur Muna? Mungkin. Oke, terima kasih. Saya awali dengan tadi menjawab satu pertanyaan tentang apakah ada simbol-simbol atau fungsi bangunan yang merepresentasikan tradisi dan ajar Islam dalam katanya tradisional Wuna ya. Tapi kalau saya itu mengikut ke Prof. Joseph, sebutnya arsitektur Nusantara, bukan arsitektur tradisional. Jadi kalau kita lihat simbol-simbol yang saya presentasikan tadi seperti naga, kemudian kalau di rumah Kapitalo tadi ada oliva, ada kepak merahnya dengan teologi. Karena begini, sebenarnya cara saya membaca arsitektur itu saya banyak belajar dari Prof. Joseph itu, kita membaca arsitekturnya. Jadi apa yang kita lihat itu semacam bentuknya, ruangannya, perhiasan arsitekturnya. Kita tidak sampai masuk ke ranah kebudayaan. Jadi supaya ada demarkasi yang jelas antara arsitektur dan kebudayaan. Kemudian kalau kita tentang adanya tradisi Kakati, kemudian Karya, dan seterusnya, apa hubungannya dengan arsitektur, mungkin yang bisa saya jawab sementara itu hanya pada persoalan bagaimana anak-anak wanita itu setelah dianggap sudah dewasa, kemudian di kamarnya itu dari lantai 1 dibawa ke lantai 2 setelah di Karya. Jadi mungkin itu hubungannya. Tetapi
kalau konteksnya kita berbicara tentang bagaimana pengaruh dari kebudayaan, tradisi ke arsitektur, saya tidak mendalami itu. Sebagaimana apa yang saya katakan tadi, karena kami itu membaca arsitekturnya, kami tidak membaca dari kebudayaannya. Saya kira mungkin itu salah satu perbedaan antara arsitektur tradisional dan arsitektur Nusantara. Kalau arsitektur tradisional memang banyak membaca arsitektur itu dari perspektif kebudayaan. Kalau arsitektur Nusantara itu membaca dari arsitekturnya. Jadi apa arsitekturnya itu ya kita lihat bagaimana bentuknya, ruangannya, bahan dan teknik konstruksinya, perhiasan arsitekturnya. Jadi kita tidak lagi bercakap tentang bagaimana dua dunia yang transendental sampai ke dunia yang imaden, meraga dalam satu arsitektur. Saya kira untuk sementara itu penjelasan. Iya Pak. Untuk di sesi pertama ini ada pertanyaan dari Laude Muhammad nih. Ini persawan atau keturunan raja yang dijelaskan di presentasi tadi. Kemudian karena setahu saya ada dua golongan, yaitu golongan Walaka dan Kaumu tadi, yang artinya golongan bangsawan dan golongan masyarakat biasa. Itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi benar bahwa ada penggolongan dalam masyarakat Wuna, tetapi kami sebenarnya makna itu bukan semacam stratifikasi sosial bahwa si golongan tadi OD itu lebih tinggi daripada yang lain, tidak seperti itu. Memang ada pembagian golongan, tapi itu golongan yang menyangkut peran dalam ketatanegaraan, kira-kira dia dicita-citakan untuk menjadi seorang eksekutif, kemudian seorang Walaka itu menjadi legislatif, dan orang-orang yang disebut dengan kaum Maradika atau kaum Merdeka itu mengolah pertanian, perikanan, khususnya ekonomi kerajaan Wuna. Kemudian kalau kita lihat dari rumah-rumah Wuna itu, sebenarnya rumah raja dan rumah masyarakat itu tidak ada satu pakem, tidak ada satu semacam ketetapan yang mengharuskan bahwa rumah raja dan rumah rakyat ini harus seperti ini. Tetapi memang ada simbol-simbol, seperti tadi ada simbol dua naga di pertemuan dua bilah lisplang. Sebenarnya itu memang hanya digunakan untuk rumah puto atau raja, tetapi fungsinya itu dia fungsi untuk memberitahukan kepada masyarakat Wuna zaman dahulu bahwa ini loh istana raja, ini loh tadi yang ada simbol paku tadi, tumbuhan paku, ini loh rumah Perdana Menteri, sehingga masyarakat Wuna pada saat itu mampu mengidentifikasi apa fungsi bangunan-bangunan itu. Karena kan dulu belum ada tulisan seumpama kantor istana presiden, kantor DPR. Jadi salah satu media untuk menyampaikan fungsi bangunan kepada masyarakat Wuna itu ya dibuatlah semacam simbol era peralihan atau era sebelum kemerdekaan itu masyarakat Wuna sudah banyak meninggalkan simbol-simbol seperti itu yang kami maknai sebagai perhiasan. Baik, ya, terima kasih. Jadi kayaknya tadi mungkin rata-rata pertanyaan diajukan ke Pak ini karena memang judulnya berkenalan dengan arsitektur Wuna, dan juga menambal tadi karena memang waktu mau presentasi sebenarnya banyak mau diungkapkan. Mungkin tadi sesi pertama sudah selesai ya, ada 3 pertanyaan, dan di sini kami memberitahukan kepada peserta, mengingat para peserta yang kemudian akan bisa mendaftarkan diri untuk dibuatkan sertifikat untuk absensi, ada di linknya di chat meeting. Kemudian untuk peserta sudah mencapai 113 orang, itu kemudian selanjutnya kita masuk di sesi kedua,
Ini ada pertanyaan lagi dari Nur Rahmat ST. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apa perbedaan arsitek tradisional dan vernakular? Itu yang pertama, dan arsitek kuna masuk di mana, tradisional atau vernakular? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi saya lupa menyambung penyampaian atau pikiran-pikiran Pak Ali tadi. Jadi Pak Ali slide saya sudah buatkan, hanya waktu yang tidak memungkinkan. Jadi tadi sebenarnya saya mau menerangkan bahwa masih ada jejak-jejak dalam arsitektur Una, khususnya di Lampu Kapitalau, penggunaan konstruksi dengan mekanisme goyang tanpa sambungan. Jadi dia di konstruksi itu hanya dengan semacam hubungan kayu pen dan lubang terbuka. Kami bahas dalam webinar-webinar sebelumnya. Jadi apa penyebab rumah guna itu dia menggunakan konstruksi yang dalam tanda petik bergoyang, itu tidak lain esensinya itu karena letak geografis kita yang berada dalam kawasan Ring of Fire dan iklim tropik Nusantara. Itu sebenarnya yang lupa tadi saya sampaikan. Kemudian tentang beda antara arsitektur tradisional, vernakular, dan arsitektur Nusantara, saya kira terminologi-terminologi ini sering sekali diperdebatkan. Tetapi kalau saya orang yang mengikut dan menerima pendapat Profesor Joseph Prijotomo, di mana beliau menyatakan bahwa arsitektur tradisional itu merupakan disiplin ilmu kebudayaan karena pemaknaan arsitektur tradisional itu ya dibaca dari kebudayaan, dibaca dari tradisi. Jadi semacam penjelasan-penjelasan mitologi dan kosmologikalnya. Kemudian arsitektur vernakular, saya kira kalau kita dudukkan vernakular pada konteksnya, sebagaimana ditulis oleh Rudowski, sebagai salah satu, mungkin penulis paling awal ya tentang arsitektur vernakular, dia memaknai vernakular itu sebagai arsitektur yang lokal, konteksnya juga di Eropa. Saya kira kita juga, mohon maaf, tidak juga mesti harus mengikuti apa saja yang ditulis oleh para ilmuwan Barat. Karena kita punya konteks yang berbeda pula. Dan Prof. Joseph itu memasukkan arsitektur vernakular itu dalam rumpun disiplin City and Regional Planning. Kita memandangnya arsitektur Nusantara ini dia merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisah. Ada rupa Melayu di Sumatera, ada rupa Jawa, ada rupa Bali, ada rupa Bugis, Makassar, Buna, Buton, banyak sekali. Jadi salah satu prinsip daripada arsitektur Nusantara itulah bhineka wujud, artinya wujudnya banyak, tetapi dia dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu arsitektur Nusantara. Sebagaimana satu filosofi hidup masyarakat Nusantara ini disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Rahmat. Mungkin ini ada pertanyaan untuk Pak Ali. Pertanyaannya itu bagaimana Bapak melihat tadi presentasi tentang arsitektur Una ini dalam materi 4 pilar yang disampaikan dalam arsitektur Nusantara tadi yang disampaikan. Mungkin peserta ini minta pandangan Bapak, Pak Ali, mungkin melihat bagaimana arsitektur Una ini. Terima kasih. Pak Ali. Oh, Pak Alinya. Mungkin saya lanjutkan di ini, Pak. Ada pertanyaan selanjutnya, Pak, kepada Pak Rahmat.
Jadi kalau teman-teman ingin, ini tidak bisa kita tampung semua pertanyaannya, makanya silakan di by chat meeting saja. Ini dari Muhammad Sudartono. Dari yang kita jelaskan tentang simbol-simbol dalam arsitektur runa, saya ingin bertanya, apakah ada arti tertentu atau maksud dari simbol-simbol tersebut yang dipaparkan tadi, Pak? Ada Bapak, kami persilakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi kami sudah sampaikan seperti simbol hewan mitologi naga pada pertemuan dua binalis Plang Kamalibuna itu. Naga itu sebenarnya diidentikan dengan Kapitalau karena di Kerajaan Buna itu dia punya dua orang Kapitalau, Kapitalau Kansopa dan Kapitalau Matagoleo, atau Kapitalau Barat dan Kapitalau Timur. Karena seorang raja tadi dia adalah membawahi dua Kapitalau tadi, memerintah dua Kapitalau tadi, sehingga di rumahnya menurut Dr. Laude Muhammad Baharudin itu menggunakan simbol dua hewan mitologi naga tadi. Tetapi kalau mau ditelisik lagi dari kenapa harus hewan naga, saya juga belum sampai ke situnya. Kemudian di rumah Kapitalau itu terdapat simbol Goli-Goliva atau lipan, itu yang lipan itu dimaknai sebagai satu pasukan daripada kerajaan Buna, karena dia punya sengatan, punya kekuatan yang kuat. Karena seorang Kapitalau dia berkuasa, menguasai pasukan-pasukan kerajaan, sehingga ada simbol itu di rumah Kapitalau. Saya kira sementara seperti itu, moderator. Oke, baik Pak. Saya pikir sudah jelas. Tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Ali, teman Pak Ali, mungkin ada gangguan ini Pak. Mungkin karena memang sudah kita akhiri ke dua sesi tadi, ini ada Pak Ali sudah masuk. Ya, izin Pak Ali, ada pertanyaan yang disampaikan, yakni adalah bagaimana pandangan Pak Ali melihat arsitektur Buna tadi dalam pandangan arsitektur Nusantara. Ya, sorry. Gangguan gaya jaringan. Siap. Halo, Pak Ali. Oke, baik. Terima kasih. Dengar ya suaranya. Mohon maaf tadi gangguan sinyal saya. Saya nggak tahu kenapa. Baik, Pak. Baik. Jelas, Pak. Terima Muhammad masih dimatikan itu speakernya, mic-nya. Pak Laude Muhammad. Ya Pak, ya. Ini tadi Pak Ali ada gangguan sedikit ya. Kalau gitu Pak Laude Muhammad saya boleh itu Pak sinyalnya. Ya, mungkin Pak Ali mungkin masih ada gangguan tadi. Mungkin selanjutnya kepada Prof. Prof. Mungkin. Izin. Ya, saya mohon izin share screen sebentar. Baik Pak, silakan dipersilakan Pak. Ya, bisa dibuka, sudah dibuka ya. Oke, sudah. Tadi ada pertanyaan. Bentar. Nah.
Baik. Tuh, kok susah. Jadi ada pertanyaan tentang perbedaan vernakular dan tradisional, kemudian juga apa itu arsitektur Nusantara itu. Maksud saya mau suguhkan itu, tapi kok jadi bermasalah. Bentar. Gimana ini? Halo. Ya, bentar. Ya, mungkin Pak Ali, mungkin sebentar, Nah, karena tadi saya persilakan dulu mungkin pada Pak Yosef, Bu. Sebentar, Ya. Pak Ali, ya. Saya mau share screen ini. Ya. Aduh, susah. Nah, bisa terlihat? Terlihat, Pak. Nah, untuk mengetahui perbedaan Nusantara, vernakular, dan tradisional itu bisa dibaca di buku yang di sebelah kiri. Itu sudah saya terbitkan tahun 2018, sudah 2 tahun yang lalu. Ya. Sementara kalau mau melakukan penelitian arsitektur Nusantara, bukan penelitian arsitektur tradisional, juga bukan penelitian arsitektur vernakular, tapi penelitian arsitektur Nusantara, bisa dipakai buku yang sebelah kanan. Nah, itu ada 2 buku yang sudah disediakan untuk arsitektur Nusantara. Pesanan atau mau beli, silakan. Ini saya sudah tuliskan di bawah. Ya, untuk diketahui, buku yang di kiri oleh Perpustakaan Nasional dinyatakan sebagai buku terbaik arsitektur nomor 1 ya, buku terbaik nomor 1 arsitektur untuk tahun 2020. Jadi berbahagialah para matsabrin karena sudah memilikinya, karena buku yang dimiliki ternyata menjadi buku terbaik nomor 1 untuk bidang arsitektur di Indonesia. Itu saja Pak Laude Muhammad yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ini mungkin bisa menjadi masukan ya buat teman-teman, adik-adik, atau ini yang mungkin bagi mahasiswa arsitektur mendapatkan ilmu. Mungkin saya silakan kepada Pak Ali, pertanyaannya tadi, bagaimana pendapat Bapak dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Laude Rahmat tadi terkait dengan arsitektur Una dalam bingkai arsitektur Nusantara? Oke ya, mohon maaf nih gangguan teknis tadi ya. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi ya, secara umum bahwa yang saya sebut secara ekologis, kemudian itu nampak betul di persentase Pak Laude Rahmat tadi ya, bahwa misalnya tadi mitigasi kebencanaan tadi, dapur dipisahkan dari bangunan induk kan udah nampak betul juga kira-kira konteksnya di situ gitu. Konteks dari apa yang saya gambarkan di awal tadi itu konteksnya di situ. Nyambungnya di situ akhirnya menurut saya. Nah, iklim juga misalnya, material begitu ya, yang saya sebut sebagai pilar tadi. Nah, ini yang menurut saya bagi saya pribadi kita harus teman-teman arsitek ini, mahasiswa dan pegiat arsitektur lainnya untuk lebih mendalami kekayaan arsitektur Una ini. Saya langsung jatuh cinta nih, Pak Laude Rahmat langsung jatuh cinta, pingin ke Kendari kita. Saya belum pernah soalnya ke sana nih. Bung moderator nih belum ajak kita nih sama Pak Sudarmawan nih. Mudah-mudahan UBK bisa bertandang lah ke sana begitu ya Pak Dar. Pak di sini ada Pak Dr. Sudarmawan, dosen senior kita di UBK, mungkin bisa diminta pendapatnya biar mungkin ada kerjasama yang lebih apa lagi begitu, lebih jauh lagi kita main ke sana begitu Pak, sehingga
pengajaran di Bung Karno bisa lebih kaya lagi gitu, sesuai visinya. Saya kira secara umum, secara garis besar sih ada benang merahnya ya, dari saya soal slide saya tadi di pilar arsitektur Nusantara ada benang merahnya dengan penjelasan yang sangat detail oleh Pak Laude Rahmat yang akhirnya saya jatuh cinta nih, untuk ke sana ya. Perkenalan yang luar biasa nih. Terima kasih, Bung Moderator. Saya kira itu yang bisa saya komentari. Terima kasih pada Pak Ali yang sudah menyampaikan perannya tadi secara singkat. Mungkin sebenarnya di acara ini sudah selesai ya targetan dari panitia dan teman-teman semua. Saya ucapkan banyak. Saya mungkin ingin meminta mungkin 5 menit closing statement dari masing-masing pemateri mungkin dan mungkin pesan-pesan kepada himpunan mahasiswa arsitektur atau seperti apa tentang materi dan integrasi arsitek secara umum. Mungkin kepada Bapak Laude Rahmat mungkin kamu silakan. Oke, terima kasih moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar ini. Seperti yang disebutkan oleh Pak Ali, semoga ini awal daripada perkenalan, sehingga kita sama-sama mencintai budaya dan arsitektur Nusantara, dan semoga saja arsitektur Nusantara ini itu bisa mendapatkan porsi yang cukup dalam kurikulum kita, dan lebih jauh arsitektur Nusantara ini bisa kembali melukis bumi Nusantara ini dengan tinta emasnya. Saya kira itu. Saya kira dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Salam dari Muna. Terima kasih. Kebetulan Pak Ali ini juga sebenarnya senior saya juga berasal dari Kabupaten Muna. Mungkin lanjut Pak Ali, mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih. Di closing statement ini saya mau bilang begini, bahwa dua kampus ini adalah kampus, menurut saya kampus yang luar biasa ya, karena memakai nama orang besar begitu ya, raja yang hidup di abad 17 ya. Kemudian Bung Karno yang kita tahu juga sebagai Bapak Proklamator begitu. Ini bagi saya ini kampus besar meskipun satu negeri satu swasta begitu ya, Bung Moderator ya. Tapi perkenalan ini menurut saya akan harus terjalin sepanjang masa nih, teman-teman Hima. Ini harus ada bentuk konkret dari tidak hanya webinar ini, harus ada program bersama begitu ya. Saya sering bilang program bersama, belajar bersama rakyat lah begitu ya, masyarakat Nusantara lah begitu. Karena kita merekonstruksi arsitektur Nusantara ini seperti yang metode yang dilakukan oleh Pak Laude Rahmat tadi sangat bagus begitu ya, sangat kaya begitu, sangat kaya metode untuk kita pelajari, terutama mahasiswa di UBK nih Pak Laude Rahmat ini. Kami bersyukur benar begitu ada model yang dijelaskan hari ini yang bisa membantu kami untuk main lebih jauh ke sana ya. Karena rata-rata anak-anak di Jakarta ini kan ketika kita tanya masuk ke identitas-identitas kenusantara itu banyak juga yang agamis begitu ya, sehingga ruang-ruang seperti ini yang harus dibuka, harus sehingga generasi-generasi kita yang milenial ini lebih paham, terutama yang arsitek ya, arsitektur, lebih paham tentang kekayaan arsitektur Nusantara. Saya kira itu saja, Bung Moderator. Baik. Closing statement-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Ali yang sudah menyampaikan statement-nya. Mungkin sedikit minta izin mungkin dari ini, mungkin ada dosen senior kami di Universitas Bung Karno mungkin ingin menyampaikan pandangannya kepada Bapak Dr. Sudarmawan Yuwono. Mungkin kami persilakan Pak. Terima kasih Bang Laude.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, ini di sini ada guru saya Profesor Yosep Priyotomo, dan yang sangat menguasai dalam bidang arsitektur Nusantara. Saya pertama kali melaporkan, Prof, kalau Universitas Bung Karno sudah menggunakan buku Profesor Yosep, khususnya arsitektur Nusantara, untuk menjadikan melabelkan arsitektur Nusantara sebagai salah satu fokus di dalam ciri khas prodi arsitektur di prodi arsitektur Bung Karno. Jadi buku Profesor itu yang menjadi salah satu dasar kita dalam merumuskan materi tentang arsitektur Nusantara. Jadi kita tidak bicara lagi arsitektur tradisional, tetapi arsitektur Nusantara. Kami sangat sepakat, Prof. Jadi ini merupakan suatu penghargaan buat kami di Universitas Bung Karno. Saya juga nggak menyangka, karena nggak diberitahu, ternyata Prof. Yosep kerso rawuh di dalam seminar ini. Tentunya sangat memberikan memberikan spirit dan semangat buat kita semua untuk bisa merevitalisasikan arsitektur Nusantara. Jadi ya gitu. Dan ini juga pada kesempatan ini juga hadir juga Bu Kaprodi. Suaranya Pak Dermawan. Suaranya enggak. Iya. Mute Pak Dermawan. Maaf Pak, suaranya Pak. Oh ya, pada Oke, ya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini dari kami dari Bung Karno, Universitas Bung Karno menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya karena terutama kepada Profesor Yosep Priyotomo, karena sudah kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu kami di Prodi Arsitektur Bung Karno menggunakan buku Arsitektur Nusantara Prof. Yosep sebagai dasar dalam kami merumuskan fokus Arsitektur Nusantara. Jadi buku Prof. Yosep ini yang digunakan nih. Jadi kita tidak lagi memperdebatkan tentang arsitektur tradisional atau arsitektur vernakular, tapi kita sudah menggunakan satu saja, Arsitektur Nusantara. Demikian. Jadi barangkali mungkin ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semua, terutama di lingkungan Universitas Bung Karno, supaya biar lebih mengerti, memahami tentang bagaimana membangun arsitektur Nusantara itu menjadi lebih relevan dalam perkembangan arsitektur. Terima kasih. Matur sembah nuwun Profesor Yosep Priyotomo kerso rawuh di dalam seminar ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen senior kami Pak Dr. Sudarmawan. Mungkin kami ingatkan kepada peserta untuk segera mengisi link pendaftaran untuk pembuatan sertifikat. Kemudian tadi ada Kaprodi Arsitektur Universitas Bung Karno, Ibu Dwi, mungkin dia udah keluar mungkin ya? Ya, belum. Ya, mungkin Ibu Dwi mungkin bisa memberikan masukannya mungkin terkait dengan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali nih. Pada hari ini saya lihat webinar yang luar biasa, di mana kita juga sangat mendukung mengenai bagaimana melestarikan arsitektur Nusantara ya, supaya tetap menjadi kebanggaan kita, karena kita ada di wilayah Nusantara dengan berbagai macam adat dan berbagai macam suku budaya dengan arsitektur yang berbeda-beda tapi luar biasa. Itu yang mungkin patut kita lestarikan. Jadi webinar ini menurut saya sangat luar biasa, sangat baik. Mudah-mudahan ada keberlanjutan di antara kita, antara
UBK. Tadi juga saya juga mendengar Pak Ali juga bicara bagaimana mungkin kapan-kapan kita sampai ke Kendari nih. Untuk sama-sama saling menguatkan mengenai arsitektur Nusantara. Saya rasa saya juga nggak bisa berpanjang lebar. Tetap semangat. Mudah-mudahan arsitektur Nusantara tetap jaya di negara kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Dwi yang sudah menyampaikan pesan-pesannya. Mungkin kita ada di akhir acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena kesempatan kali ini, webinar ini dihadiri langsung 3 dosen Universitas Bung Karno, dan luar biasa juga pada kesempatan kali ini dengan judul perkenalan dengan arsitektur Muna, langsung disampaikan langsung dengan penulis bukunya langsung, Bapak Laude Rahmat. Pak Laude Rahmat, semoga apa yang kemudian disampaikan oleh para dosen akademisi ini kemudian mampu bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa, kemudian himpunan mahasiswa jurusan Universitas Haloleo dan Universitas Bung Karno, semoga makin terangsang untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan mungkin yang karena bertepatan dengan pandemi, makanya perlu selalu dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang bermanfaat ini. Mungkin itu saja sebenarnya yang perlu kami sampaikan. Saya mungkin mewakili panitia ya di sini mungkin tadi lagi-lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dari beberapa kampus dari Sumatera Utara, Malang, dan beberapa kampus di Indonesia yang sudah hadir, ada juga dari pihak swasta dan akademisi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, diskusi webinar Universitas Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Haloleo dan digabungkan dengan Universitas Bung Karno secara resmi ditutup. Mungkin di akhir acara mungkin kita bisa panitia izin, katanya ada foto bareng. Saya harapkan kepada seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya mungkin panitia. Oke teman-teman semua, mungkin para peserta dan para audiens bisa menyalakan videonya semua. Panitia udah siap? Panitia? Oke. Sebentar Bang. Ini lagi di setting dulu Bang. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Oke, bentar. Bisa diulang. Oh, bisa. Bisa, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Yang baris kedua. Oke. 1, 2, 3. Wait. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baris ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Batch terakhir. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih kepada panitia. Sekedar informasi, kalau bagi teman-teman, kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi untuk dijadikan tolak ukur sertifikat. Kegiatan webinar ini diadakan atas kerjasama dengan bius.com, Himas Ultra Jakarta, LPM UBK, dan Koma Kendari.
harapan dari kegiatan ini adalah bagaimana hasil kegiatan ini mampu dimuat di dalam media sosial, terutama juga bius.com akan memuat mereview kegiatan ini akan dibuat dalam bentuk berita dan akan di-share kepada teman-teman semua. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di webinar-webinar selanjutnya khusus arsitektur. Saya moderator Laude Muhammad Rusdiansyah mengucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Halo, panitia, saya izin live ya. Sama ya. Saya izin juga Pak Laude. Terima kasih banyak. Sumpah Pak Ibi. Rif.